Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis yang paling produktif di Indonesia. Setiap Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya, Valencia Fani, yang menjadi host. Namo Buddhaya. 1 jam ke depan, kita akan berbincang mengenai buku Inti Pokok Pohon Bodhi oleh Buddhasa Bhikkhu. Sekilas mengenai buku ini. Di dalam buku yang luar biasa ini, Buddhasa Bhikkhu mengajarkan kita secara indah, mendalam, dan sederhana tentang makna dari sunyata atau kehampaan, yang merupakan benang penghubung semua sekte besar agama Buddha. Beliau menunjukkan bagaimana ajaran yang menjadi dasar bagi Mahayana dan Vajrayana juga diungkapkan secara mendalam di masa awal pembabaran ajaran Buddha. Penulis dari buku ini adalah Buddhasa Bhikkhu. Beliau adalah bhikkhu yang lahir di tahun 1926. Beliau belajar di Bangkok dan ditahbiskan menjadi seorang bhikkhu ketika beliau berusia 20 tahun. Beliau adalah bhikkhu yang sangat termasyur karena pada saat itu beliau membuat satu tempat retreat bernama Swan Mokkabbalarama pada tahun 1932 di kampung halamannya Thailand Selatan. Pada masa itu adalah tempat satu-satunya pusat agama Buddha yang berada di tengah hutan, yang merupakan salah satu dari tempat yang dikhususkan untuk latihan meditasi Vipassana. Dan selain itu, beliau juga mendirikan berbagai pusat retret Dhamma internasional, kemudian gerakan Bunda Dhamma yang menginisiasi guru spiritual wanita. Sepak terjang beliau sangat luar biasa, penulis dari buku Inti Pokok Pohon Bodhi ini. Tidak berlama-lama, untuk membincangkan buku pada malam hari ini, Karania Wisdom telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Romo Badrapala, seorang pandita, praktisi mindfulness, pembaca setia buku-buku Karania. Mari kita undang sebentar lagi Romo. Saya akan invite Romo. Oke. Informasi bahwa sahabat Karania dapat membeli buku yang kita bincangkan pada malam hari ini dengan diskon 30%. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Semoga semuanya sehat selalu. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar jelas, Romo Badra, ya. Ya, oke. Romo, kameranya apakah boleh luruskan ya? Portrait, ya, diluruskan. Ini ya. Cuma ya, karena pakai ini nyangkut ini apanya ya. Apanya? Earphone-nya jadi nyangkut gitu. Oke. Saya pikir karena dia ada earphone-nya itu dibawa. Kalau nggak pakai earphone gimana, Romo? Oh, jelas ya. Coba saya tes ya. Coba aja, dicoba Romo supaya bisa berdiri. Budaya. Jelas? Apakah jelas? Jelas. Jelas ya? Iya. Oke, baik. Baik, Namo Buddhaya, Romo, semoga sehat, berbahagia. Namo Buddhaya. Bagaimana situasi kondisi saat ini, Romo, selama pandemi dan masih menunggu vaksin ya, Romo ya? Iya betul, jadi kita belum mendapatkan vaksin, ya namun tetap aktivitas Dharma kita jalankan terutama secara online ya, karena tatap muka secara lebih langsung itu kan memang dibatasi. Jadi pada umumnya kami di daerah juga masih menggunakan
jalur online. Terutama biasanya pakai Zoom ya. Iya, Ini baru terima kasih pertama sekali kali Romo. pakai IG seperti Iya, itu. terima kasih. Terima kasih sekali karena Romo mau mau ikut gaya kita pakai Instagram Live gitu ya. Oke, Romo. Saat ini malam ini kita mau berbincang tentang inti pokok pohon bodi seperti yang tertera gambarnya di belakang saya ini. Ya, Romo, saya sudah membaca bukunya untuk inti pokok pohon bodi karya Buddha Sabiku ini. Dan persis seperti judulnya, buku buku ini sangat-sangat menjelaskan tentang inti-inti pokok ajaran Buddha begitu ya Romo. ya, Bagaimana menurut Romo terkait hal ini? ya. Jadi sebelum saya sampai kepada pembincangan tentang inti pokok pohon bodi ini, memang apa yang disampaikan oleh Buddha Dasa, Acan Buddha Dasa ini merupakan satu gebrakan ya, di mana memang kalau kita perhatikan isi dari ajaran ini memang ajaran inti itu selalu berat ya, dan nggak banyak orang yang memang bisa memahami. Tetapi ini sangat dibutuhkan karena yang terjadi pada saat ini adalah ajaran Buddha yang sebenarnya sudah tercemar. Kebanyakan umat Buddha itu lebih senang dengan kulit-kulit dari ajaran, ya tentang berkah, tentang apa keberuntungan ini itu, hoki dan lain-lainnya. Makanya apa yang dilakukan oleh Buddha Dasa, Acan Buddha Dasa ini merupakan satu hal yang luar biasa sebenarnya. Karena itu terjadi di semua negara Buddhis, di mana ajaran Buddha itu mengalami satu bentuk transformasi dari kondisi yang tidak ini ya, hampir menuju kepada kulit luar menuju ke inti. Di Indonesia juga kita melihat begitu. Kalau misalnya Buddha Dharma disampaikan dalam bentuk yang sederhana tentang berkat, tentang hoki, tentang apa, itu yang mendengarkan banyak sekali, Fani. Tetapi Iya. itu hal-hal yang berhubungan dengan praktek-praktek meditasi, pendalaman Dharma yang lebih jauh, itu yang mengikuti sedikit sekali. Kita bisa mengamati ketika itu dilakukan misal talk show dan lain-lainnya ya, itu bisa dilihat kalau biku yang berbicara tentang hoki dan lain itu rame. Tapi ketika biku bicara tentang wipasana, tentang apalagi tanpa aku dan milikku, ogah. Karena memang ini merupakan sesuatu yang menjadi penyakit orang duniawi. Tetapi kita memang harus kembali untuk menyelami inti ajaran Buddha itu. Karena memang sangat penting untuk menggunakan Dharma ini sebagai perahu mengatasi duka dengan cara yang benar dan tepat. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Benar sekali Romo, karena seringkali kita suka mendengar memang pembahasan dhamma yang ringan, yang menyentuh pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi setelah membaca buku Inti Pokok Pohon Bodhi, malah hal itu jadi terbalik ya Romo, bahwa sebenarnya inti pokok pohon Bodhi, inti pokok ajaran Buddha itu benar-benar sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang banyak dibahas di buku ini. Seperti itu ya Romo. Boleh mungkin kita ulas sedikit apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi sebenarnya ini tidak jauh, tidak sulit seperti yang mungkin dipahami atau ditakuti oleh sebagian orang gitu ya Romo. Iya, jadi Dharma itu ya memang mencakup semua kondisi kan, baik duniawi maupun non duniawi. Dan ini memang penting untuk kita pahami. Karena ajaran tentang sunyata terutama ya, itu merupakan ajaran yang perlu
dipahami lebih jauh, lebih 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 dalam, dan kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat kan sering terjadi kesalahpahaman ini antara ajaran sama apa yang dipahami oleh orang duniawi. Orang misalnya memahami sunyata yang menjadi inti dari ajaran pokok Buddha ini dengan cara yang keliru kan. Mereka itu menganggap sunyata itu ya tidak ada apa-apa, kosong, ya, tidak ada apa namanya, tidak nol ya istilahnya nol. Hmm. Waktu agama Buddha masuk ke Tiongkok juga seperti itu kan, di mana waktu masuk ke Tiongkok para biku mengajarkan tentang kekosongan. Lalu ketika ini terjadi, disalahartikan kekosongan ini dianggap tidak ada apa-apa. Malah di Tiongkok waktu itu dianggap kalau umat ketemu sama biku itu dianggap sial. Wah, karena nggak ada apa-apa nih hari ini mereka nggak akan dapat apa-apa. Berpikirnya seperti itu, kosong gitu, kosong nggak ada apa-apa. Nah ini kan pemahaman yang terjadi di mana-mana, termasuk juga di Thailand kan. Mereka menganggap itu kosong, itu apa nggak ada apa-apa. Ini akan berbahaya karena ajaran Buddha kan bukan tentang nihilisme. Jadi sunyata ini kan memang lebih kepada pemahaman tentang hampa ya, kehampaan. Hampa itu bukan berarti tidak ada apa-apa ya. Misalnya saya memegang sebuah gelas ya, gelas seperti ini. Ini kita katakan kosong. Kosong memang dari air tapi penuh dengan udara. Ya kan, hampa itu kan harus kita artikan bukan berarti tidak ada apa-apa. Ini yang mau kita coba bincangkan. Penekanannya di sini kan lebih ke hampa dari aku dan milikku ya, yang memang sesuatu yang membuat penderitaan bagi kita semua dalam kehidupan ini, termasuk yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Pani, ini sebenarnya sangat dekat sekali sama kita, karena kan kita sudah biasa dididik mulai dari lahir aja, kita sudah dididik dengan cara seperti itu ya, dikenalkan dengan oh ini papa, mama, ini makananku, ini saudaraku, teman-temanku, selalu aja ada aku di dalamnya. Kita hampir nggak pernah dididik dengan cara yang tidak ada aku atau milikku. Selalu berhubungan dengan kepemilikan. Malah kalau sesuatu yang kita mau yang kita miliki itu diambil oleh orang lain, kita nggak akan bisa terima. Kita akan mencoba untuk mempertahankannya karena kelekatan yang memang kita pelajari dalam kehidupan duniawi ini. Nah inilah yang membuat problem di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ajaran Buddha Dasa itu membawa ajarannya ini menerangkan dengan cara yang sangat baik sekali dari satu topik ke topik berikutnya ya. Walaupun sebenarnya 3 topik utama yang besar ini sebenarnya ada pengulangan-pengulangan juga di dalam tetapi sangat indah sekali di mana beliau menjelaskan sesuatu itu dengan cara-cara yang piawai sehingga kita bisa lebih paham ya tentang apa sesungguhnya yang beliau maksud dengan inti dari ajaran Buddha ini sendiri. Sebenarnya memang betul kalau kita bisa pahami tentang inti ajaran ini, sesuatu itu, hidup itu menjadi lebih mudah sebenarnya. Karena kita tidak terperangkap oleh paham atau konsep tentang aku dan milikku itu. Ya. Walaupun ini memang perlu dilihat dengan lebih tajam lagi segala sesuatu itu. Nah, ya seperti itu kan. Kita baru mengulas sedikit bagian dari buku ini sebenarnya sahabat Karania. Jadi sahabat Karania yang ingin bertanya tentang buku ini maupun hal-hal yang berkaitan tentang topik pembahasan kita malam hari ini, yaitu inti pokok ajaran Buddha atau inti pokok pohon Bodhi, judul bukunya. Kalian bisa mengajukan pertanyaan kalian di kolom komen karena 3 pertanyaan yang menarik yang akan saya pilih akan mendapatkan hadiah giveaway buku inti pokok pohon Bodhi.
kita akan kirimkan ke rumah Anda. Jadi silakan untuk bertanya semenarik mungkin, boleh beberapa pertanyaan agar nanti saya bisa pilih pertanyaan yang mana yang menarik ini supaya bisa dapat giveaway ini. Begitu. Jadi kita lanjutkan, Romo, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan masuk dan akan mendapatkan hadiah pada malam hari ini di akhir acara. Baik. Jadi ini memang karena topiknya panjang ya. Jadi kita akan kembali coba mengulas dari buku yang ada sehingga bisa lebih terarah gitu. Betul. Jadi dari buku yang ada, saya berharap juga para pendengar juga punya bukunya atau PDF-nya sehingga bisa bersama-sama kita. Jadi kalau kita perhatikan memang ketika beliau ditanya bagaimana kita bisa mengetahui mana yang merupakan ajaran sejati Buddha, ajaran Buddha Dasa itu menjawab, ajaran sejati Buddha itu senantiasa membicarakan keampaan, berkaitan dengan keampaan, sehingga apapun yang tidak berkaitan dengan keampaan bukanlah ajaran sejati Buddha. Ini menjadi satu poin penting bagi kita semua. Maksudnya tadi selalu aja berhubungan dengan hampa dari aku dan milikku. Seluruh ajaran Buddha dari 84 pintu Dharma itu semuanya itu mengarah kepada konsep keampahan, tiadanya satu aku atau diri yang melebeli dia dalam pemahaman. Jadi kalau kita sudah bisa sampai ke sana itu akan sangat baik sekali. Baik, menarik sekali ketika Romo mengatakan tentang bahwa ajaran Buddha Dasa mengetahui yang mana yang ajaran Buddha dan yang mana yang bukan itu benar-benar sangat mudah, yaitu melihat apakah di ajaran tersebut ada dibahas tentang sunyata, kehampaan. Apakah di buku ini membahas sebenarnya definisi dari hal-hal yang istilah-istilah sunyata ini, Romo? Ya, jadi istilah sunyata ini kan mempunyai satu pemahaman tadi keampaan ya. Jadi kalau kita pakai kata kekosongan itu bisa berarti mendekati tidak ada apa-apa. Dia orang pikir kosong, saya bisa salah mengerti ya. Nihil itu juga bisa keliru nantinya. Jadi kalau di sini beliau kan menjelaskan bahwasannya sunyata bukanlah berarti kosong atau tiada apa-apa, melainkan berarti ampa akan ata atau diri ya. Dalam bahasa Pali ada dua istilah sunyata dan natita ya. Nah ini tadi banyak orang itu memahami sunyata itu seperti natita. Natita itu nihilisme, tidak ada apapun sama sekali ya. Jadi ini akan sulit kalau dicampur adukan, akan bahaya. Jadi sunyata itu tidak ada apa-apa, maka tidaklah ada manfaatnya kalau itu tidak ada apa-apa sama sekali. Tetapi sunyata ini bukan berarti tidak ada apa-apa sama sekali. Hampa hanya hampa dari keakuan atau milikku aja. Dia mengarah ke sana. Kapanpun kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu, membaca atau mendengar, ketika aku dan milikku itu tidak muncul, pada momen itu kita berada di kondisi sunyata sebenarnya. Cuma sunyata yang kita alami itu apakah ada disadari enggak? Muncul enggak satipanyanya? Karena sunyata yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering mengalami sunyata sebenarnya. Ketika kita tidak muncul aku dan milikku. Tetapi pada saat itu, apakah perhatian penuh kesadaran dan kebijaksanaan muncul tidak? Diketahui enggak? Kalau enggak diketahui, nah di sana ada delusi. Tapi kalau diketahui, maka
kita memahami sunyata pada saat itu, walaupun sunyatanya adalah sunyata yang sementara ya sifatnya, karena sunyatanya itu masih belum stabil. Kenapa belum stabil? Ya karena masih ada kilesa, kilesa ataupun noda-noda batin yang bisa muncul ke permukaan setiap saat. Belum kita bereskan batin kita. Tapi artinya sunyata itu bisa kita alami di setiap saat, di setiap momen. Sebenarnya kalau kita paham, tidak harus kita mencapai kesucian terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Kalau yang mencapai kesucian kan mungkin sudah jadi memahami sunyata secara permanen. Nah, sebelum sampai ke sana dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa mengalami sunyata itu sendiri karena memang kita alami itu. Ya, seperti Baik. itu ya. Baik, Romo. Berarti ini pemahaman di bagian pertama dari buku Inti Pokok Pohon Bodhi. Beliau mengajarkan tentang prinsip-prinsip fundamental. Prinsip-prinsip fundamental untuk bisa masuk ke dalam bagian-bagian yang berikutnya di buku ini, yaitu bagian segala fenomena adalah kehampaan, dan bagian ketiga adalah berlatih kehampaan. Iya. Seperti yang tadi Romo sudah sampaikan bahwa itu tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini apakah diberikan contoh-contohnya mungkin yang bisa kita kasih sedikit gitu sebagai gambaran bahwa buku ini apa yang ada di dalamnya? Ya, kalau kita kembali ke buku yang ada, ya dari 3 topik pembahasan ini memang kita bisa temukan contohnya untuk yang di awal ya, inti pokok ajaran Buddha yang tentang pemahaman duka, pemadaman duka. Nah, di sana kan dikatakan ya, suatu ajaran bisa disebut sebagai prinsip fundamental ajaran Buddha jika pertama prinsip tersebut tertuju pada pemadaman duka atau luka batin, penderitaan, ketidakbahagiaan. Dan kedua, di dalamnya terkandung suatu logika di mana kita bisa menguji sendiri ajaran tersebut tanpa harus mempercayai yang lain terlebih dahulu. Inilah komponen penting dari prinsip fundamental tersebut. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwasannya tujuan utamanya adalah pemadaman duka. Ya. Duka itu bisa muncul kapan saja kalau kita tidak paham terhadap segala sesuatu. Misalnya, contoh yang paling sederhana, contohnya aja hal-hal duniawi ya. Ketika kita berada di tempat yang terlalu panas, nah kalau kita tidak bisa memahami kondisi luar ini, kita akan berkeluh kesah. Oh, saya kepanasan. Ada saya yang sedang menderita. Ada saya yang tidak bisa menerima kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi. Itu baru hal-hal yang sifatnya kecil ya. Apalagi kalau itu sifatnya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kelekatan, karena kelekatan kita ini terhadap sesuatu yang kita miliki atau kita sayangi atau yang kita cintai itu sangat kuat sekali. Nah, ketika kelekatan ini tidak bisa kita pahami dengan baik, akan terjadi cengkraman terhadap apa yang kita lekati, apakah itu satu benda yang kita sukai ataupun orang lain yang kita sayangi dan lain-lainnya. Itu kalau terjadi satu bentuk perubahan atau hilang, sakit, kalau orang kita katakan sakit ataupun meninggal, itu akan sangat sulit sekali diterima bagi seseorang yang tidak siap. Karena dia mencengkram, ini milikku, ini
sesuatu yang nggak boleh terpisah dariku. Nah, terlepas dari apa contoh yang ada di sini, kalau kita lihat, kita tahu ya contoh tentang kisah Gotami, ya, cerita tentang kisah Gotami, bagaimana dia melekati kepemilikan yang dia miliki. Contohnya, oh ini anakku yang saya sangat cintai, sayangi. Tetapi terjadi satu perubahan kepada anak ini, sehingga karena dia tidak paham tentang kebenaran, dia sangat-sangat menderita sekali. Menderita sekali. Dan bahkan penderitaan itu menyebabkan batinnya itu jadi terganggu. Ya, terganggu, menjadi, dikatakan di kitab itu, malah dia menjadi seperti orang gila ya, karena tidak siap menerima kondisi yang sesungguhnya, kenyataan yang ada, yang harusnya segala sesuatu yang sifatnya anicca, mengalami perubahan, itu pasti nggak bisa kita lengkapi, ada duka di dalamnya. Bahkan kebahagiaan saja nggak boleh kita lengkapi kan sebenarnya, karena kalau kita lengkapi kita menderita, kita nggak mau berpisah dengan kenangan, kejadian, segala hal yang terjadi yang sangat menyenangkan. Kita ingin berlama-lama di sana dengan kesenangan itu, yang tidak bisa, karena segala yang berkondisi, semuanya pasti berubah. Ketika kita hidup mempunyai pemahaman yang berlawanan dengan hal-hal ini, maka kita menderita. Nah, jadi derita ini kan bisa kita padamkan dengan cara pemahaman sebenarnya ya, pemahaman terhadap kebenaran itu sendiri. Nah, itu bisa jadi contoh bagi kita semua. Banyak sih contoh-contoh yang bisa kita temukan sebenarnya di dalam Dharma ini ya, terutama yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, kita nggak ingin sakit, ya kan? Kita ingin selalu sehat. Kita berpikir dengan cara kita menjaga makan, menjaga pola hidup yang baik, kita berharap kita senantiasa sehat, nggak ingin sakit. Itu nggak mungkin. Sakit itu bisa datang kepada kita, meskipun kita menjaganya. Bukan berarti kita jadinya hidup sembarangan. Tetap kita akan berusaha, tetapi harus punya pemahaman yang benar. Yang namanya tubuh ini, Buddha katakan juga sarang penyakit. Ketika kondisi kita baik, antibodi kita baik, ya kita bisa sehat. Tapi ketika kondisi tubuh kita lemah, penyakit bisa muncul. Siapapun juga sakit. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada ada umat bertanya kepada seorang biku yang suka bermeditasi. Beliau berkata, Bante kan suka bermeditasi, kok bisa sakit ya? Ya, namanya selama kita punya tubuh, siapapun juga, apakah itu monastik atau umat awam, bisa sakit. Harus punya pemahaman yang benar terhadap kehidupan, terhadap tubuh ini sendiri bagaimana. Tubuh ini tidak kekal, mengalami perubahan. Maka kalau kita paham ini, kita bisa mengatasi duka yang ada. Karena kita mampu untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Baik, Ya, seperti itu contohnya. Baik, terima kasih Romo. Terkait jawaban dari Romo, itu menjawab pertanyaan tadi, ada salah satu rekan kita, sahabat Karania, Agustina Salim 89. Itu mungkin menjawab ya, bagaimana cara kita memahami secara simpel konsep tentang sunyata. Gitu ya Romo, terkait yang tadi Romo penjelasannya tadi. Nah, lebih lanjut kan juga Buddha mengatakan ajaran yang beliau sampaikan ini kan seperti kayak segenggam daun ya. Segenggam daun yang ada di tangan. Segenggam daun ini yang menjadi inti. Sebenarnya Buddha itu mempelajari semuanya. Buddha itu maha tahu. Banyak sekali yang beliau ketahui seperti daun yang ada di hutan. Tetapi semua pengetahuan itu
tidak memberikan satu manfaat untuk bisa membuat kita bebas dari duka. Malah kebanyakan pengetahuan-pengetahuan itu membuat jadinya lebih terikat dan lain-lainnya. Tapi yang segenggam daun inilah yang menjadi inti ajaran, ya kan? Inti ajaran, walaupun segenggam itu tidak mudah untuk kita pelajari juga. Karena segenggam ini aja diajarkan selama 45 tahun loh. 45 tahun dan ada 84.000 pintu dharma di dalamnya. Tapi kan kita nggak harus mempelajari seluruh 84.000 pintu dharma ini. Kalau yang intinya aja kita bisa pahami, itu akan bisa membantu menjawab seluruh kebutuhan dalam praktek dharma kita. Yaitu tidak ada segala sesuatu yang pantas untuk kita lakati sebagai aku atau milikku. Ini yang disebut dengan sunyata itu kan. Jadi kalau kita pahami ini, maka kita akan bisa menggunakan konsep ini di dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Betul, Seperti Romo. itu. Banyak sekali contoh yang tadi Romo sampaikan juga terkait bagaimana sunyata itu bisa kita pahami sehari-hari, agar ketika ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kurang menyenangkan ataupun yang terlalu membahagiakan, kita itu tidak terlalu melekat di sana gitu ya, karena itu baik. Pertanyaan berikutnya mungkin dari teman kita. Sebentar, ini gimana sih caranya? Oh gini teman. Ini saya mau cari apa sih komennya, caranya gimana ya? Komen. Selamat malam. Dari Novianti 83. Selamat malam. Namo Buddhaya Romo Badra. Bagaimana tanggapan Romo tentang di dalam kosong adalah isi dan di dalam isi adalah kosong? Baik, terima kasih. Ini salah satu baris dari Prajna Paramita ya, Sutra Hati ya Romo ya, yang selalu kita sering dengar, tapi kita belum memahami sebenarnya maknanya apa. Silakan Romo. Ya, jadi kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu ya memang seperti itu kebenaran sesungguhnya. Karena memang tadi kan kita berbincang tentang keampahan atau sunyata dalam agama Buddha ini bukan berarti kosong tanpa apa-apa, ya, atau nihilisme, tidak ada apa-apa sama sekali, bukan seperti itu ya. Jadi kosong ataupun keampahan di sini adalah ampa dari aku dan milikku yang ditekankan. Ya, bukan berarti tidak ada apa-apa. Dunia ini tetap ada, ya. Dunia ini seperti kayak bisa bumi, kursi dan lain-lainnya yang kita gunakan, segala hal ini itu secara bahasa kan ada dua kebenaran ya. Kebenaran yang relatif dan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tertinggi. Secara kebenaran relatif atau konvensional, ya kita mengenal segala benda-benda yang ada seperti pakaian yang kita gunakan, handphone ini, kursi, meja, itu sebutan-sebutan yang ada ini kita kenali untuk memudahkan kita dalam komunikasi. Tetapi kalau kita bicara melihatnya dengan kacamata kebenaran sejati, apa yang kita anggap ini ada, seperti contohnya meja, kursi, itu sebenarnya sesungguh-sungguhnya tidaklah ada yang disebut dengan meja atau kursi. Karena itu semua merupakan kombinasi. Tidak ada sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Semuanya merupakan perpaduan. Ya, contohnya sebuah kursi. Itu kan terdiri dari kayu, paku, dan lain-lainnya karena muncul dari pemikiran, dibentuk seperti itu. Nah, ini kan semua merupakan penggabungan dari banyak hal, maka terjadilah satu benda-benda yang lainnya. Tetapi sesungguhnya dia bukan sesuatu yang eksis seperti itu apa adanya dan tidak berubah. Karena tidak ada satu inti diri dia.
Nah, untuk memahami tentang kosong adalah isi, isi adalah kosong ini, saya juga akan contohkan dengan dua kebenaran yang berhubungan dengan inti diri ya. Kalau misalnya anatta, kan kita mengenal anicca, dukkha, anatta, ya. Anatta itu lebih berhubungan dengan tidak ada satu inti diri yang bersifat batinia, batinia namanya secara batin ya. Atau orang mengatakannya roh atau jiwa. Tidak ada satu inti diri atau yang berupa roh atau jiwa yang abadi di sana. Karena itu merupakan hanya komponen-komponen batin yang karena kondisinya sesuai mereka menjadi satu. Kemudian ada lagi yang namanya fenomena, ya, fenomena di mana senyata dalam bentuk segala fenomena. Fenomena ini ya bisa juga berupa batin atau juga berupa hal-hal yang di luar batin kita, seperti benda-benda, pohon, angin, kursi, benda, semua hal yang sifatnya di luar dari batin kita itu bisa kita anggap sebagai fenomena. Dan fenomena ini juga tidak mempunyai satu eh, inti sejati atau inti diri yang dapat kita temukan karena mereka eksis karena terjadi penggabungan ya, penggabungan dari banyak hal terbentuklah berbagai macam hal di dalam dunia ini atau semesta ini. Dan karena untuk mengenalnya kita menggunakan bahasa konvensional untuk memudahkan mengenal segala sesuatu. Jadi kosong adalah inti, inti adalah kosong memang. Itu memang tidak bisa dipisahkan karena keampahan itu bukan berarti tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa, eh, tidak ada ampa itu kosong itu berarti bukan kosong itu bukan berarti tidak ada apa-apa. Ini karena memang agak rumit. Kosong itu bukan berarti tidak ada apa-apa, bukan nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, kita ini apa? Nah, kita ini siapa? Benda-benda yang ada ini apa? Kan tetap kita bisa melihatnya, bisa menggunakannya. Tetapi uh, walaupun dia isi, tapi sesungguhnya dia itu bukanlah sesuatu yang nyata. Itu hanyalah sesuatu yang kita anggap berasal dari delusi, ketidaktahuan kita. Ya, ini memang agak dalam. Tapi intinya adalah uh, dia hampa dari aku dan milikku, hampa dari sesuatu yang kekal, yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada aku dan diriku di sana. Di dalam segala fenomena juga sama, tidak ada aku dan diriku. Kita tidak akan bisa temukan itu. Oke, Romo. Ya. Nah. Ini mungkin ada di bab yang berikutnya begitu ya, Romo, di bagian kedua bahwa setiap fenomena, segala fenomena adalah sunyata sebenarnya. Apakah bisa kita bahas ini, Romo, beberapa hal yang bisa kita bahas di buku ini, seperti semua latihan kita itu sunyata, semua ada unsur-unsur, kemudian dan lain sebagainya. Yang Ya, memang kita bisa memahami sunyata itu di dalam segala fenomena yang terjadi seperti itu. berarti itu di bukunya di halaman berapa itu ya? Sudah lompat ke. Jadi ke bagian kedua itu terdiri dari beberapa Segala fenomena ya. Jadi dia si Acan Buddhadasa membahas tentang bahwa segala sesuatunya itu ya sunyata, kehampaan. Gitu. Ya, ya. Bentar ya. Memang kalau
Semua hal memang berkaitan dengan sunyata. Tidak ada yang tidak. Saya karena gunakan PDF di sini, jadi agak apa? Alamannya tadi halaman berapa ya? Kalau bagian kedua ini halaman mulai 31, Romo. 31. Kadang-kadang kita suka begitu ya, Romo. Kadang-kadang latihan kita, dana kita, sila kita, maupun meditasi kita selalu pingin segala kebaikan kita itu berbuah pada surga, kebahagiaan, keuntungan. Dan itu Ya. mungkin sebenarnya itu bukan konsep dari sunyata yang dimaksud begitu ya, Romo ya. Ya, jadi masih ada aku mau seneng, aku mau masuk surga begitu ya, Romo ya. ya ini yang memang jadi, itulah kenapa Ajan Buddha Dasa ini akhirnya betul-betul getol untuk mengajarkan tentang pentingnya pemahaman tentang sunyata ini, karena di lapangan itu, di kehidupan kenyataan, yang beliau lihat adalah banyak sekali para biku-biku pada waktu itu juga di sana hanya mengajarkan tentang pentingnya itu berkah, ya, berdana, menjalankan sila. Oh, kalau kalian rajin berdana nanti kalian akan kaya raya, berkecukupan, ya, bisa cantik, tampan, semua apa yang diinginkan tercapai. Menjalankan sila juga seperti itu, bisa terlahir di alam-alam surga, ya, alam surga, alam Brahma dan lain-lainnya dengan segala kesenangan-kesenangan. Nah, ini kan semua di dalamnya itu adalah praktek-praktek yang masih dilandasi oleh aku dan milikku. Ya, aku melakukan ini, ya, ada satu pribadi yang melakukan ini dan ingin mendapatkan sesuatu. Dia bukan pelepasan sebenarnya. Malah ini memang terjadi kan dalam kehidupan. Banyak sekali orang melakukan perbuatan baik, misalnya berdana. Oh, saya berdana ini dengan berharap berdana 10.000, dia berharap dia mendapatkan 10 juta, mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan-keuntungan. Ya, menjalankan sila juga seperti itu agar mendapatkan banyak berkah. Jadi motivasi dari prakteknya itu sendiri adalah motivasi yang sangat sangat rendah sebenarnya, karena prakteknya itu masih sebenarnya ini nggak bisa kita juga anggap seperti sebenarnya sebagai praktek, karena seperti kayak barter, ya, ada harapan yang ingin diperoleh dari tindakan-tindakan yang dia lakukan itu, dan bahkan tindakan itu dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar gitu ya, keberuntungan yang lebih besar. Sebenarnya tanpa diharapkan kan juga memang itu pasti memang udah hukum alam, tapi kita ingin tuh melekat mendapatkan sesuatu, ya, ke keberuntungan dari praktek dana, sila, samadhi, dan berbagai macam hal yang kita lakukan itu bisa membawa kebahagiaan bagi kita, karena kita masih menggandolinya, ya, dengan aku, ini milikku, ini punyaku. Nah, ini berbahaya. Inilah yang membuat orang itu jadinya terperangkap, tidak bisa keluar dari cengkeraman samsara. Kalau secara damai itu cengkeraman samsara, dia akan berputar dalam samsara terus saja, lahir mati, karena nggak bisa melihat kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Apalagi kalau dia memperoleh satu kesenangan-kesenangan yang sangat besar dari kontak indrianya. Ini akan sangat sulit bagi seseorang itu melihat tanpa sesuatu itu hampa dari aku dan milikku, karena dia sudah seperti kayak terperangkap gitu. Nah, jadi penting sekali kita dalam praktek ini melihat. Contohnya kita ketika mempraktekkan dana, kalau di dalam praktek
sunyata ini kan sebenarnya di dalam praktek sunyata ataupun di dalam praktek eh, jalan bodhisatwa gitu ya, itu selalu diperhatikan untuk sebenarnya tidak ada yang memberi dan menerima. Yang memberi, kita misalnya si A memberi, sebenarnya itu tidak ada si pemberi dan tidak ada si penerima. Nah, seperti itu kan. Kalau misalnya kebiasaan kita kan apa? Oh, saya memberi ini, ya. Dan itu kita jadikan sebagai sesuatu hal yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini yang apa? Berbahaya kan? Karena kita terperangkap oleh pandangan adanya aku yang memberi dan adanya makhluk yang kita beri. Kita menganggap itu sebagai satu yang eksis. Ya, akhirnya ya ini menjadi bahaya bagi seseorang karena dia terperangkap oleh pandangan keliru tadi. Nah, inilah yang didobrak oleh Acan Buddhadasa. Beliau selalu mendorong kita untuk selalu memandang segala hal di dalam kehidupan kita itu, kita harus menyertakan paham sunyata itu, konsep sunyata itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, kita membawa konsep sunyata ini. Sehingga kita pelan-pelan bisa memahami, melihat dengan cara yang tepat dan benar terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, memahami dengan baik ini kan perlu sati ya, sati ataupun kesadaran penuh ya, perhatian penuh kesadaran. Perhatian penuh kesadaran juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Sati aja kalau nggak disertai dengan kebijaksanaan ini juga bisa keliru juga. Karena sati itu fungsinya itu memang lebih utama untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi kan perlu ada kebijaksanaan terhadap apa yang sedang terjadi itu. Jadi sati dan panya ini penting kita bawa juga dalam kehidupan sehari-hari kita dalam segala aktivitas. Baik tadi seperti kayak berdana, jalan di sila atau apapun juga sebenarnya. Sehingga kita tidak terperangkap terlalu jauh ke dalam konsep yang keliru. Nah, inilah makanya juga saya tambahkan sedikit seperti kayak di praktek mindfulness ya, yang diajarkan oleh Thai. Kenapa beliau selalu mengajarkan untuk menggunakan sesuatu yang bisa mengingatkan kita untuk kembali ke momen kekinian, ya, apakah lonceng dan lain-lainnya, itu supaya kita bisa, ya setidaknya dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah bisa mengembangkan momen-momen kesadaran ini, karena kita membawa dharma atau mindfulness-nya, ya, perhatian penuh kesadaran itu dalam kehidupan kita. Demikian juga yang diajarkan oleh Acan Buddhadasa, bagaimana kita membawa dharma paham sunyata ini di dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita tidak terperangkap sepenuhnya, tapi ada momen kita betul-betul bisa sadar terbebas dari aku dan milikku itu tadi. Baik, Romo. Mungkin melanjutkan pembahasan tadi yang Romo sampaikan terkait sati dan panya. Ada pertanyaan dari sahabat Karania kita, Novianti 83. Menurut Romo, sebagai umat rumah tangga, sebaiknya kita itu mengembangkan praktek sati atau panya terlebih dahulu. Apakah itu praktek yang harusnya kita yang mana duluan atau beriringan atau seperti apa, Romo? Ya sebenarnya hal ini tumbuh berbarengan ya, bisa tumbuh berbarengan, nggak perlu dipisah-pisah. Karena kan contohnya juga inti ajaran Buddha ngajarkan sila samadhi panya, kan gitu ya. Sila samadhi panya itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa kita harus saya praktek ini dulu, nanti baru timbul ini, enggak. Karena dia saling seperti kayak
kalung gitu ya, rantai yang saling mempunyai satu keterkaitan, dia akan saling mendukung satu dengan yang lainnya, ya. Jadi itu tidak terpisahkan, itu sesuatu yang berbarengan sebenarnya. Oke, baik. Dari sahabat Karania, ada pertanyaan lagi dari Susanaya 88. Jika ingin memakai konsep sunyata sebagai objek meditasi sepanjang hari, bisakah Romo memberikan petunjuknya? Bagaimana jika masih terus terganggu oleh pikiran? Silakan. Maksudnya terganggu oleh pikiran yang, karena kan memang apa namanya, eh, pemahaman tentang sunyata itu kan muncul dari batin kita kan, batin itu kan. Yang dimaksud dengan pikiran ini, maksudnya pikiran apa, berpikir tentang ini dan itu. Mungkin maksud Karena dari saudara kita tadi adalah kita itu pingin praktek sunyata dalam kehidupan sehari-hari, tapi banyak pikiran kita yang lain yang di luar dari pemahaman sunyata itu yang mungkin mendistraksi, akhirnya praktek mindfulness-nya gitu misalnya. saya pikir kita mencoba untuk membiasakan, setelah kita memahami tentang sunyata, apa yang disebut dengan sunyata itu dengan baik. Artinya sunyata itu kan adalah paham bahwasanya ampa dari aku dan milikku. Di setiap momen ketika ada muncul aku dan milikku, maka bisa timbul penderitaan, timbul kelekatan. Nah, bagaimana kita bisa membawa pemahaman ini sesering mungkin di dalam aktivitas sehari-hari kita. Jadi misalnya kita sedang melakukan aktivitas apa, misalnya di kantor bekerja lah ya, bekerja atau sedang berkomunikasi. Nah, pada saat berkomunikasi itu kita juga harus tetap bisa menghadirkan sati dan panya ini. Kalau nggak ada sati dan panya ini, maka kan seringkali kita terperangkap oleh paham, timbul ego, timbul pemikiran macam-macam tentang seseorang. Kita menganggap lawan bicara kita itu ya seseorang yang memang betul-betul eksis seperti itu adanya. Padahal kalau ketika kita misalnya, ini kita sedang bicara ini ya, apa yang kita lihat ini sekarang ini kan nggak betul-betul sesungguhnya yang nyata seperti yang kita lihat. Kita melihat sesuatu berdasarkan delusi kita saja. Karena ketidakmampuan kita memahami sesuatu secara mendalam. Kita menganggap, oh ini Romo ini seperti ini kondisinya. Kita menganggap saya seperti ini, ya eksis seperti ini. Padahal kalau kita lihat, pahami Dharma yang sesungguhnya, saya ini sendiri adalah penggabungan dari banyak hal, dari nama dan rupa, dan terus mengalami perubahan setiap momen kan. Nah, bagaimana agar kita bisa membawa sati dan panya. Sati artinya ya kita sedang sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan, dan di panyanya itu kita paham bahwasannya diri kita sendiri dan apa yang ada di luar diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang tidak ada aku dan milikku di dalamnya. Karena itu merupakan semua adalah merupakan satu kombinasi dari banyak macam hal ya. Tidak ada sesuatu yang nyata eksis seperti itu adanya. Tidak ada satu diri
yang sejati di dalamnya, apakah diri kita ataupun orang lain. Nah, dengan demikian kita kan bisa menjaga ya, menjaga pikiran kita terhadap pemahaman yang menjebak kita kepada konsep adanya aku atau milikku itu lebih jauh lagi. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk memunculkan itu di dalam, memunculkan konsep sunyata ini di dalam semua aktivitas kita semaksimal mungkin, sehingga kita nggak terperangkap oleh kebiasaan yang ada yang selama ini kita bawa. Karena kalau kita terus mengikuti kebiasaan yang ada, yang bukan merupakan sunyata, ya pasti di dalamnya ada kelekatan nantinya. Ada keterikatan. Kalau ada keterikatan dan kelekatan, maka sudah pasti duka akan muncul. Ya, apakah duka fisik atau duka batin. Itu memang sudah menjadi hukum alamnya seperti itu. Tapi kalau kita mampu untuk membawa konsep sunyata ini, kita akan bisa memperkecil dampak yang terjadi pada kita berupa penderitaan. Ya, contohnya, misalnya begini saja lah. Kita kaitkan juga sunyata ini dengan salah satunya kan dihubungkan juga dengan sebab akibat ya, contohnya ya karma. Nah, kalau misalnya kita membawa sunyata ini di dalam konsep ini, kita akan lebih mudah untuk menerima semua hal yang kita alami. Ya. Contohnya ketika kita menerima ini, kalau yang baik mungkin gampang kita terima ya. Kita katakan kita dibohongi atau kita barang yang kita sukai dicuri oleh orang lain. Nah, ini bagaimana kita menggunakan konsep sunyata di mana tidak ada aku dan milikku, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menerima hal yang tidak menyenangkan ini. Ya. Nah, kita bisa memahami sesungguhnya yang mengalami ini bukanlah ada satu diri yang sesungguhnya. Ini hanyalah satu proses energi atau proses alam yang sedang terjadi, di mana ada satu sebab, maka sebab ini akan menghasilkan akibat. Tapi sebab dan akibat ini sendiri bukanlah aku atau milikku. Ini hanya satu bentuk proses alam saja yang terjadi. Ya, sehingga kita nggak mempunyai pemahaman, oh aku dibohongi, aku ditipu, aku disakiti, aku dirugikan, ya milikku diambil, begitu ya. Jadi kita akan terbebas dari konsep-konsep aku dan milikku itu. Baik Romo. Ya, apa yang tadi Romo sedikit singgung itu ternyata banyak akan dibahas di bagian ketiga ya Romo. Berarti kehampaan, yaitu mengkontemplasikan paticca samuppada, saling bergantung begitu ya Romo ya. Nanti akan banyak dibahas di buku ini. Ada pertanyaan berikutnya Romo dari sahabat Karania. Dari Tony Tang. Bagaimana hubungan praktek sila, samadhi, dan panya sebagai kesatuan ajaran yang saling berkaitan satu sama lain? Silakan Romo. Ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Sila, samadhi, dan panya. Ya, sila samadhi. Tadi kan saya udah katakan bahwasannya semua praktek dharma ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Karena dia saling bertumbuh bersama sebenarnya, seperti kayak rantai, ataupun contohnya ya seperti kayak paticca samuppada itu nantinya
Dimana di Paticcasamuppada itu kan gitu, ada sanding keterkaitan. Karena ini muncul ini gitu ya. Nah dengan praktek sila sama dipanya juga seperti itu. Eh, Ketika seseorang itu mempraktekkan sila, sebenarnya juga di dalamnya dia sudah mempraktekkan bagian dari samadhi di dalamnya. Dan di dalamnya juga ada panya. Dan demikian juga ketika dia mempraktekkan panya, samadhi, di dalamnya ada praktek-praktek sila yang dilakukan, ya. Karena ketika seseorang melakukan praktek samadhi, itu kan dia banyak melakukan tindakan, menghindari tindakan-tindakan yang tidak semestinya, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak, semuanya itu terhindar dari seperti itu. Dan juga di dalamnya ada kebijaksanaan, ya. Jadi mereka ini memang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tetapi ya apa namanya, kita harus melakukannya bersama-sama, ya. Dalam pengertian bersama-sama begini, praktek sila kita lakukan 5 sila itu, kemudian kita tidak mengembangkan satu bentuk latihan pengembangan kesadaran, maka ini akan membuat praktek samadhi dan panya kita juga akan lemah. Tapi kalau kita menjalankan sila, kemudian juga kita menjalankan samadhinya itu dengan mengembangkan praktek mindfulnya, apakah kita melakukan samatha atau vipassana, maka pemahaman kan akan muncul. Ya, jadi dia merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Intinya adalah ini merupakan praktek yang tidak bisa dipisahkan karena dia saling bertumbuh. Ya. Nah, sama seperti tadi kita menyinggung tentang kayak Paticcasamuppada. Paticcasamuppada itu kan selalu berbicara tentang kesaling tergantungan, ya, sebenarnya. Karena ini muncul ini, ya. Maka kita harus bisa mencoba menghentikan. Nah, di dalam Paticcasamuppada ini lebih banyak Acan Buddha Dasa menekankan bagaimana supaya kita tidak terjebak terlalu jauh. Contohnya, karena adanya kesadaran, maka kita melakukan satu tindakan. Ya, ada kontak misalnya. Kontak indria dengan objeknya. Mata melihat bentuk. Ketika mata melihat bentuk, maka akan terjadi kontak, ya, pasa. Nah, pasa ini kalau bisa disadari pada saat ketika mata kontak dengan objeknya terjadi pasa, kita hanya menyadari ada kontak saja, ini sangat luar biasa sekali. Sehingga tidak akan menimbulkan wedana, perasaan, suka tidak suka. Kalau timbul perasaan nanti timbul lagi keinginan, tanha, ya kan? Nah, kalau timbul tanha, muncullah arus penjelmaan. Nanti timbul lahir, mati, ini terus akan berulang. Kesempatan yang terbaik itu adalah agar aku dan milikku tidak muncul, agar senyata bisa kita apakan pada saat terjadi kontak itu. Ketika indera kita kontak dengan objeknya, mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, terjadi kontak, berhenti sampai di situ. Ini sangat sulit sekali memang. Tetapi memang bisa karena Buddha sudah mengajarkannya kepada para murid-muridnya. Ya, ketika melihat hanya melihat seperti itu kan. Namun kalau kita nggak bisa memperhatikan proses ini dengan baik, setidaknya ketika terjadi kontak, maka akan timbul perasaan, itu udah otomatis. Terjadi kontak, pasti timbul perasaan. Suka, tidak suka. Mata melihat bentuk. Nah, itu pasti terjadi perasaan kan, senang, tidak senang, netral. Senang, tidak senang, netral. Seperti itu kan. Nah, kalau kita nggak bisa menyadari kontak, kita coba berusaha untuk berhenti di perasaan. Jangan sampai perasaan yang muncul dari kontak ini mempengaruhi kita, sehingga timbul keinginan. Misalnya mata melihat bentuk, terjadi kontak, timbul perasaan akhirnya. Oh, aku senang sekali dengan baju ini.
ya. Kemudian karena senang kita ingin mendapatkannya kan, timbul tanha. Nah, apakah untuk mendapatkannya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, atau aku tidak senang, perasaan tidak senang, aku ingin melakukan sesuatu terhadap yang saya tidak senangi ini. Nah, itu juga timbul keinginan, ya. Akibatnya akan sangat sulit kalau udah timbul keinginan. Buddha aja pun juga nggak akan bisa membantu kita. Dewa Buddha nggak akan bisa membantu kita kalau kita udah terjerat sampai ke sana. Kita sendiri yang hanya bisa melakukan itu. Kita berusaha untuk menjaga indria kita dengan sati panya dan juga sati sampajana, ya, karena ada sati panya, ada sati sampajana. Ya, perhatian penuh kewaspadaan dan perhatian dengan kebijaksanaan dengan sebaik mungkin sehingga kita tidak terjebak terlalu jauh. Jangan sampai dari perasaan ini timbul keinginan-keinginan yang makin banyak yang membuat kita berputar terus di dalam siklus patita samupada itu tadi. Kita mencoba untuk menghentikannya. Ada momen, ada kesempatan untuk kita bebas dari perangkap aku dan milikku tadi di antara kontak sama Vedana tadi. Baik, Romo. Pembahasannya benar-benar sangat detail dan mendalam. Saya yakin di buku ini Acan Buddhadasa juga menjelaskan dengan sangat baik, berurut, dan mudah pasti dimengerti. Jadi sangat-sangat recommended untuk sahabat Karania bisa membeli di website www.karani.com. Di Instagram bisa cek buku-bukunya, bisa kontak lewat WA maupun di Shopee dan Tokopedia. Karania, penerbit Karania. Baik Romo, karena ini pasti membahas tentang hal ini sunyata paticca samubada tidak cukup hanya 1 jam ya Romo, itu pasti ini ada hari-hari. Ini sebenarnya 3 ceramah yang dipadukan ini kan oleh beliau. Betul. Ini adalah ceramah beliau gitu ya di dalam. Ya, sangat panjang sekali. Betul. Baik, boleh kita rangkum Romo pembahasan kita pada malam hari ini. Kenapa buku ini kita harus baca, kita wajib beli, dan pembahasan pada malam hari ini. Bagaimana Romo? Untuk closing. Ya, jadi buku ini merupakan satu buku pegangan yang sangat baik sekali dan semestinya bagi seorang umat Buddha yang mau mempraktekkan Dharma dengan baik dan benar, jadikan ini sebagai panduan. Karena kita akan dipandu secara menyeluruh sebenarnya terhadap semua unsur-unsur Dharma yang ada dengan cara-cara yang baik, apalagi semuanya itu dikaitkan dengan sunyata. Karena memang sunyata ini adalah inti pokok dari ajaran Buddha. Sehingga kalau kita udah paham tentang inti pokok dari ajaran Buddha, bahwasanya tidak ada apapun yang pantas untuk dilekati sebagai aku atau milikku, maka kita akan bisa memperoleh satu manfaat yang besar sekali di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa aplikasikan ini di dalam kehidupan kita. Kita bawa Dharma ini juga di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus bertumbuh dengan baik. Sehingga kita tidak hanya bermain di dalam ajaran Buddha yang kulit-kulitnya saja, puas dengan praktek-praktek yang malah menimbulkan keakuan dan milikku yang lebih kuat, yang akan menyeret kita kepada penderitaan dan kelahiran yang berulang-ulang. Kita kan mau goal terakhir adalah pembebasan sebenarnya dari semua kondisi ini ya. Nah, dan tentunya siapapun juga bisa, karena Dharma yang diajarkan Buddha ini bukan hanya untuk para biku, tapi juga untuk kita umat awam. Kalau kita bisa gunakan ini, itu akan sangat baik sekali. Jika kita bisa memperoleh kebahagiaan sekarang dan juga di masa yang akan datang, dan semoga ya bisa menuju kepada pembebasan nantinya. Demikian. Betul. Luar biasa pembahasannya, closing statement-nya pada malam hari ini, Romo. Terima kasih untuk kesempatannya
mau meluangkan waktu berbagi mengenai buku Inti Pokok Pohon Bodi bersama kita dengan sahabat Karania. Terima kasih Romo, semoga apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf bagi sahabat Karania yang tadi bertanya dan belum sempat dijawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, jadi kita akan cukupkan Karania Wisdom pada malam hari ini. Jadi untuk 3 pemenang giveaway kita pada malam hari ini, yaitu Saudara Tony Chang, Agustina Lim 89, dan Novianti 83. Silakan bagi 3 pemenang tersebut untuk direct message penerbit Karania, nama, alamat, dan nomor telepon kalian. Begitu ya di Instagram kami @penerbitkarania. Karena Romo Badra telah memberikan sharing di Karania Wisdom kali ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada Romo, yaitu privilege keanggotaan Karania Book Club, Romo. Oh, terima kasih Anu Modana. Semoga makin banyak ya. Karania ini memang sangat luar biasa ya, menerbitkan buku-buku yang sangat baik sekali, berkualitas, sehingga betul-betul memberikan manfaat. Dan saya rasa Karania adalah penerbit, satu-satunya penerbit yang sudah cukup lama dan menghasilkan buku-buku yang sangat berkualitas, lintas sekte malah, luar biasa. Betul. Ya, bravo untuk Karania ya. Sangat produktif begitu ya Romo, Anu Modana, Romo. Ya. Benefitnya untuk Romo join anggota Karania Book Club yaitu cashback 30% dari buku-buku terbaru Karania, begitu Romo. Ya, terima Bagi kasih. sahabat Karania yang ingin bergabung di Karania Book Club juga atau membeli buku Inti Pokok Pohon Bodi yang kita bincangkan pada malam hari ini, atau buku berkualitas kita yang lainnya, silakan hubungi melalui WhatsApp di nomor 081 315 699 atau ke website kami www.karania.com atau menuju ke Tokopedia maupun Shopee. Akhir kata, terus ikuti acara Karania Wisdom setiap Rabu jam 8 malam. Untuk itu, follow akun Instagram kami di @penerbitkarania agar tidak ketinggalan acara kita lainnya. Akhir kata, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Terima kasih. Ya, Namo Buddhaya. Waktunya. Terima kasih sahabat Karania yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih sudah aktif bertanya. Saya sudahi ya Romo dan sahabat Karania. Ya, oke. Selamat malam.